Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kawan akurat rahimakumullah, bulan Ramadan telah kita lalui bersama dalam beberapa hari ini. Bulan suci yang penuh keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan mengajarkan kita untuk bersikap toleransi dan peduli kepada sosial, karena kita diajarkan untuk menahan lapar dan haus sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Ada sebuah kisah soal bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan itu sangat penting. Kepedulian kita terhadap tetangga-tetangga kita itu sangat penting. Pernah dengar cerita tukang sol yang haji mabrur tapi tidak pernah berangkat ke Mekah? Bukan cerita tukang bubur naik haji ya. Ini cerita soal tukang sol yang naik haji tapi dia tidak pernah ke Mekah. Alkisah, suatu hari di era tabi'in, ada seorang ulama di Baghdad bernama Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak. Seorang ulama yang kalau kita boleh sebut ia waliullah. Jadi wali itu bukan hanya 9 wali, bukan hanya wali songo ya. Wali itu jumlahnya ratusan ribu. Dan setiap zaman, setiap masa umat Islam itu selalu ada wali. Karena al-auliya warasatul anbiya. Para wali itu adalah pewaris para nabi. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang melanjutkan dakwah syariah Islam? Para wali. Nah, ini cerita soal Abdullah Al-Mubarak, seorang wali dari Baghdad yang dia menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji, dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. 2 malaikat ini ngobrol lah gitu kira-kira. Yang satu malaikat bertanya, berapa banyak jamaah haji tahun ini? Kemudian ia sebutkan, malaikat yang kedua menjawab 600.000. Malaikat pertama bertanya lagi, dari 600.000 itu berapa jamaah yang ibadahnya diterima oleh Allah? Malaikat yang kedua menjawab, tak satu pun. Mendengar jawaban malaikat itu, Abdullah Al-Mubarak menangis. Bagaimana mungkin ratusan ribu jamaah dari jauh berbagai negara menuju Mekah untuk menjalankan ibadah haji, tapi tak satu pun yang diterima ibadahnya. Kemudian malaikat yang kedua tadi melanjutkan pembicaraannya. Tapi ada satu hamba Allah yang tidak menjalankan ibadah haji, tapi Allah ganjar dengan pahala haji mabrur. Dan berkat doa satu orang ini, maka semua ibadah jamaah haji 600 orang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa satu orang ini. Abdullah Al-Mubarak terperanjat. Dalam mimpinya dia bertanya, bagaimana mungkin seorang yang tidak menjalankan ibadah haji tapi Allah ganjar dengan pahala ibadah haji, bahkan doa atas doanya itu kemudian 600.000 jamaah haji diterima oleh Allah. Maka sepulang dari haji, Abdullah Al-Mubarak mencari orang yang disebutkan oleh malaikat tadi. Orang yang doanya diterima oleh Allah itu adalah seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus, Suriah. Maka saat pulang dari ibadah haji, Abdullah Al-Mubarak kemudian tidak langsung pulang ke Baghdad, melainkan ke Damaskus. Apa istimewanya seorang tukang sol sehingga doanya diterima oleh Allah?
Kemudian dia menjumpai setiap tukang sol yang ada di Damaskus, ditanya, apakah Anda seorang tukang sol yang bernama Ali Al-Muqawwam? Oh bukan. Satu demi satu tukang sol semua ditanya oleh Abdullah Al-Mubarak. Hingga pada satu orang ia mengatakan, oh tukang sol sepatu yang namanya Ali Al-Muwaffaq itu tinggal di pinggiran kota Damaskus. Salah satu tempat yang relatif kumuh. Abdullah menuju tempat itu. Dan ditemuilah seorang tukang sol yang pakaiannya compang-camping. Kemudian ditanya, apakah Anda yang namanya Ali Al-Muwaffaq? Betul, ya Tuan. Ada apa? Apalan apakah yang Anda lakukan sehingga Allah mengabulkan doa-doa Anda? Ali Al-Muwaffaq menjawab, tidak tahu Tuan. Kemudian Abdullah bertanya, coba sebutkan apa yang Anda lakukan saat musim haji ini. Kemudian ia berkata, saya sebenarnya tahun ini akan berangkat haji. Saya sudah mengumpulkan uang berpuluh-puluh tahun. Dari hasil ngesol sepatu dikumpulkan sampai kemudian terkumpul 350 dinar. Nah, ketika ini akan diberangkatkan haji, istrinya yang sedang hamil ngidam minta bau makanan yang tercium, bau panggang daging yang tercium. Nah, ternyata daging itu dicari-cari dari rumah kumuh yang ditempatin oleh janda punya anak 6. Kemudian Ali bertanya kepada janda itu, apa yang Anda masak? Daging. Dia minta sedikit saja untuk istrinya yang ngidam. Oh tidak boleh Tuan. Tapi kemudian kenapa nggak boleh? Nah, karena ini daging halal buat kami tapi haram buat Tuan. Mana bisa halal buat kami tapi haram buat Tuan? Apa haram buat saya? Karena ini adalah keledai mati yang kami olah. Kami sudah berhari-hari tidak makan, kelaparan, sehingga ketika ada keledai mati, kami ambil dagingnya dan kami masak untuk makan anak-anak kami. Mendengar itu kemudian Ali pulang dan mengambil uang 350 yang untuk berangkat haji, diberikan daging dan diberikan uangnya untuk si janda ini untuk berusaha. Itulah kemudian rahasia kenapa doa Ali dikabulkan oleh Allah padahal dia tidak berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Singkat cerita, kepedulian kita terhadap lingkungan, Allah akan menunjukkan bahwa kepedulian kita dengan lingkungan itu lebih penting ketimbang beribadah ketika kita berangkat haji sementara tetangga kita dalam kondisi kelaparan. Mudah-mudahan dari cerita ini ada ibrah buat kita untuk lebih peduli di bulan Ramadan ini terhadap lingkungan, tetangga kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai ada yang kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.